warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dan kurikulum sekolah. Pengembangan diri menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan dengan mengacu pada kurikulum yang telah dirumuskan di lembaga tersebut. Adapun pengembangan diri dari beberapa sumber. Menurut Marmawi, pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Dari menurut Tarmuji, pengembangan diri adalah pengembangan bakat yang dimiliki mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya, menjadi kuat dan menghadapi percobaan dan menjalani hubungan yang baik dengan bersamaan. Menurut Devak, pengembangan diri ada proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap melalui pengalaman yang berulang-ulang sampai pada tahap otonomi kemandirian. Dan menurut Fanani, pengembangan diri adalah pengembangan segala potensi yang ada pada diri sendiri dan usaha meningkatkan potensi berpikir dan berprakarsa serta meningkatkan kapasitas intelektual dan diperoleh dengan jalan melakukan berbagai aktivitas. Tujuan dan fungsi pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan proses yang utuh dari awal keputusan sampai puncak, sukses dalam mencapai kemandirian serta menuju pada aktualisasi diri. Perubahan dan perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia hidup. Dan adapun bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri juga meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram. Kegiatan terprogram terdiri atas dua komponen, yaitu komponen konseling dan ekstrakurikuler. Sedangkan dalam kegiatan tidak terprogram dilaksanakan secara langsung oleh pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah madrasah, yang diikuti oleh peserta didik yang meliputi kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan kegiatan keteladanan. Dan ada juga langkah-langkah pengembangan diri. Melaksanakan pengembangan diri dilakukan dengan waktu, bakat, dan kemampuan mengali sesuatu yang selama ini sudah ada dalam diri kita sendiri. Terdapat banyak sekali cara untuk mengembangkan diri yang semuanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Adapun di sini kita membahas tentang pengembangan pribadi yang biasanya diartikan sebagai fisik seperti cara berjalan, berkomunikasi, berpidato, berpakaian, dan sebagainya. Sedangkan pengembangan diri lebih dalam bahasanya dari hal tersebut. Pengembangan pribadi ialah sesungguhnya lebih dekat dengan pembahasan tentang etika dan etiket, kesopanan dalam kehidupan, dan berbicara dengan tampilan luar, fisik, dan bermanfaat bagi kepentingan pekerjaan dan penampilan kita di masyarakat. Sedangkan pengembangan diri lebih dalam dan luar, berbicara kadang tentang spiritual, bagaimana motivasi itu dibangun dengan kemampuan memberikan makna lebih dalam hidup kita dengan kesadaran dan pencerahan hati dan pengemalan kepala Tuhan lebih dalam. Hal ini akan membuat pribadi yang lebih benar, bukan sekedar baik di mata orang lain, serta akan mempunyai motivasi abadi dan kuat. Pengembangan kepribadian dari uraian tentang pengertian pengembangan diri dan pengembangan pribadi di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian itu keseluruhan pola atau bentuk, tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan atau kecakapan, bentuk tubuh, serta unsur-unsur psikolog dan lain selalu menampilkan diri dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain,
Dapat dikatakan kepribadian yang mencakup semua aktualisasi dari penampilan yang selalu tampak dari diri seorang merupakan bagian dari khas atau ciri dari seseorang. Adapun langkah-langkah untuk mengembangkan diri. Setelah aktif berkegiatan baik di dalam program lembaga pendidikan maupun di masyarakat, maka perlu melakukan sejumlah langkah pengembangan diri. Dan yang pertama, memupuk kepercayaan diri. Supaya diri sendiri bisa berkembang dengan mengikuti kursus pelatihan, seminar dan kegiatan dari kampus, maka penting sekali untuk memulainya dengan memupuk rasa percaya diri. Dan yang kedua, menggunakan waktu dengan baik. Langkah kedua di dalam pengembangan diri adalah memahami bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, sehingga bisa menghargai waktu dengan seksama dan menggunakannya untuk hal-hal produktif dan bermanfaat. Yang ketiga, terbukanya terhadap segala hal. Menjadi katak dalam tempurung adalah dinding besar yang menghalangi kamu untuk tumbuh lebih baik dan sukses. Maka, penting sekali untuk mau keluar dari zona nyaman dan dunia yang selama ini ditekuni. Yang keempat, belajar dari pengalaman. Pengalaman dikatakan sebagai guru paling berharga dan tidak pernah salah. Pengalaman kadang bisa membuat kamu bahagia dan puas, namun bisa pula membuat kecewa dan menyesal. Yang kelima yaitu punya ambisi atau keinginan berprestasi. Langkah berikutnya di dalam pengembangan diri adalah membangun ambisi, mimpi, dan keinginan besar. Berhubung mimpi itu gratis, maka seorang perlu memiliki mimpi besar dan berusaha mewujudkannya. Lewat langkah ini, maka keinginan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik akan meningkat. Jadi mulailah dengan membangun ambisi atau keinginan untuk berprestasi, bisa di salah satu bidang, dua bidang, atau seterusnya. Ada juga pengembangan diri di dunia kerja. Para pengusaha dan pembisnis sangat menyadari pentingnya pengembangan diri dalam hidupnya. Mereka tidak akan bisa menjadi individu yang sukses tanpa sikap pengembangan diri yang dilakukan secara baik dan maksimal. Itulah alasan mengapa mereka sangat memperhatikan proses pengembangan diri bagi para karyawan di dalam organisasi atau perusahaan. Para karyawan HRD, Human Resources Development atau SDM sumber daya manusia, akan berusaha untuk mengadakan pelatihan karyawan dengan beberapa materi pengembangan diri. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan diri dalam bekerja, khususnya untuk para karyawan, memang benar-benar harus didukung oleh perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan SDM harus lebih diperhatikan, bahkan diperbanyak lagi jumlahnya. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan dari materi pengembangan diri.